Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Gracelia Sibarani. Saya duduk di kelas 6B. Sekarang saya akan menceritakan sejarah berdirinya Kongregasi Suster Santo Yosef. Mau tahu kan? Yuk dengarkan. Sejarah berdirinya Kongregasi Suster Santo Yosef. Pada abad ke-19, perkembangan gereja Katolik mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena agama Katolik belum diakui. Sehingga para pemeluk agama Katolik selalu mendapat tekanan, bahkan penindasan. Pada tahun 1834, akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi hierarki gereja Katolik. Agama Katolik dapat berkembang tanpa adanya penindasan dan tekanan. Karena karya amal dan pelayanan terus dikembangkan di negeri Belanda, dibentuklah Kongregasi Suster Santo Yosef oleh Monsignor Hendrik Stom pada tahun 1840 di kota Amersfoort, Belanda. Para suster KSSC mengabdikan dirinya untuk melayani orang yang miskin dan menderita. Mereka juga membeli beberapa gedung di Jalan Hejen dan Moorhuizen untuk putri yatim piatu agama Katolik yang miskin. Karya mereka semakin berkembang. Namun, itu semua tidak berjalan dengan mulus. Pendiri kongregasi ini, atau Monsignor Hendrik Stom, meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1880. 2 tahun kemudian, KSSC kembali menangis. Nona Elizabeth Prince sebagai model pertama meninggal dunia pada usia 80 tahun. Namun, karya amal tetap harus dijalankan. Seiring waktunya berjalan, jumlah anggota kongregasi ini semakin banyak. Dan karena karya mereka terus berkembang dan menyebar di Indonesia, Vikaris Apostoli Padang memohon kepada pimpinan KSSC agar KSSC datang ke Indonesia untuk membantu para Pentakosta di Sumatera Utara. Ada sekitar 60 orang suster yang mendaftar menjadi misionaris. Tetapi hanya 6 orang suster saja yang terpilih, yaitu Suster Ansel Magyar, Suster Alicia Wimmer, Suster Modesta Ginsberg, Suster Aniseta Okersen, Suster Odulfa Gerthat, dan Suster Valerie Wimmer. Keenam suster ini berangkat dari Belanda pada tanggal 8 Januari 1931 dan sampai di Indonesia pada tanggal 28 Januari 1931 di kota Belawan. Hubungan antara KSSC Belanda dengan Medan sempat terputus. Nederland atau Belanda sempat jatuh ke dalam kekuasaan Jerman. Semua KSSC Belanda dimasukkan ke dalam tahanan dan dipindahkan dari Pulau Grayan ke Air Kartini. Selama di tahanan, mereka tidak menyerah. Justru, mereka saling menyemangati dan saling menghibur satu sama lain. Setelah 3 tahun lamanya mereka di tahanan, akhirnya mereka pun dibebaskan. Keluarga suster KSSC di Belanda mendapat kabar bahwa suster KSSC di Medan selamat. Demikianlah sejarah berdirinya Kongregasi Suster Santo Yosef. Terima kasih dan salam Imago Dei.